Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini saya punya satu kayu baru dari 729. Ini 729 karbon. Bentar, ini ada namanya sebetulnya. 729 Thunder karbon. 729 Thunder karbon. Dapat covernya juga. Coba lihat cover 729 yang model kayak gini. Di sini tuh ada apa namanya? Logo 729 lagi tuh, kelihatan nggak? Kayak hologram gitu. Ya lumayan lah. Ini bagus juga nih, di apa disebut sleting. Di sletingnya ada 729 nya juga nih, beda sama yang lain, polos. Ini agak niat 729 nya. 729 Thunder karbon blade profesional karbon 5+2. Oh, ini lihat ininya. Ini inner karbon sih. Sebentar, kita buka dulu. Ini toplenya apa sih? Sebenarnya saya nggak terlalu pintar soal kayu. Jadi saya tahu kayu itu tuh dari keterangan di webnya. Ya kadang beberapa kalau yang jelas kayak Koto, Hinoki gitu jelas lah. Kalau ini saya kurang, tapi kita coba cari tahu dari rasanya. Wah, si handle-nya nih mirip-mirip apa ya? Si handle-nya ini kayak apa disebutnya, fine wood. Jadi si kayu yang ditumpuk ya gitu tuh. Kelihatan tuh handle-nya kayak gitu modelnya. Bagus juga nih. Nih, jadi kayak yang ditumpuk-tumpuk gitu kan, kayak lapis sandwich. Ini agak sedikit kasar, jadi mungkin nanti saya amplas sedikit. Kayaknya ini toplenya Ayus sih, kalau dilihat dari seratnya. Kayak kayu-kayu yang Sunway, ada Sunway Future Carbon, kayak Sunway Alpha Carbon, itu kan Ayus, mirip-mirip kayak gini soalnya. Jadi mungkin ini Ayus. Nah, si lapisannya, kayu yang putih tengah ini apa ya? Saya nggak tahu kayu warna putih ini kayu apa. Jadi kalau core-nya sih kayaknya ini Ayus lagi. Jadi ini sebenarnya Ayus dan inner carbon, tapi lumayan solid kayunya. Ini kayak kecil ya headnya. Saya pengen ukur beratnya dulu deh. Beratnya berapa ini? Aduh, pegel. Ini beratnya 87 gram. Tebelnya ini sekitar 6 sih kayaknya. Kan tebelnya 6,1 milian segitu. 6,1 6,2. Oh, ininya. Ini sebenarnya termasuk kayu dengan harga merakyat dari 729. Jadi kalau ada kurang ini ya maklum, harganya juga murah. Tapi kalau ada lebihnya berarti itu bagus, soalnya harga murah punya lebih ya jarang juga. Lebarnya 150 standar. Untuk tingginya ini pendek. 155,5, 155,5. Dan di bawahnya nih 90. Nah, 90. Ini tingginya pendek ya. Coba bentar. Tingginya pendek. Ke atasnya nih pendek. Ini berapa ya? Ini kan biasanya 10,4 pantesan. Ini dikurangin 2 mili. Dikurangin 2 mili, dipotong ke sini gitu. Jadi si kayunya tingginya sama yang lain. Itu kayaknya jadi lebih normal kalau kayak gini. Jadi agak kecil si headnya.
Tapi memang segini sih, kalau diturunin lagi aneh juga. Ya soalnya ini orang bikin juga mungkin, maksudnya yang pabriknya bikin juga udah dapat ngitung, udah ada perhitungannya kayak gimana. Kita coba pakai bola. Keras sih. Oh enggak deng, ini medium, feelnya masih medium, nggak terlalu kaku, malah medium soft menurut saya. Jadi saya pikir ini nggak akan terlalu kebut-kebutan juga, masih besar kontrolnya. Tadi apa yang belum ngitung, udah itunya udah yang belum tinggal coba ke meja. Jadi langsung aja. Taruh dulu, saya lupa. Ini belum di ini nih si tampilannya. Saya jadi banyak lupa gini ya. Udah kebanyakan coba-coba kayu, jadi pengen cepet-cepet langsung ke meja aja. Ini untuk tampilannya kayak gini. 729 Thunder. Ini ada petirnya, ini ada Thundernya. Di sini ada gambar Thundernya. Lalu karbon, blade profesional karbon 5+2. Size-nya reguler, agak kecil sih. Tipenya ofensif, memang ofensif kenceng tapi nggak terlalu kaku. Nah, belakangnya polos, pinggir polos. Ada tagnya 729 karbon. Ini kebaliknya ke sini. Nah, 729 karbon. Lalu di bawahnya ada tagnya 729. Biasanya 729 nggak ada tag di bawah. Nah, jadi ini agak-agak baru dari 729. Nah, sekarang baru kita coba ke meja. Biar kita langsung tes seperti apa performanya. Nanti kesimpulan seperti biasa ada di akhir video. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Sekarang saya mau coba kayu 729 Thunder Carbon. Nah, karetnya pakai RTC Bloom Speed. Satu lagi pakai Neptune. Bolanya sih masih tetap pakai BHS WTT. Dan mejanya pakai Sunway TA10 Andes Shadow.
Nah itu dia, tadi saya udah coba kayunya. Ini 729 Thunder Carbon, kayu karbon baru dari 729. Saya coba kayu ini pakai RTC 729 juga ini. Ya, RTC belum speed, belum speed ya. Saya lupa. Ininya sebelahnya masih pakai Yinhe Neptune 0,7. Yang pertama, kayu ini getar. Agak lumayan getar dari kayu-kayu yang biasa saya pakai sebelumnya. Lalu kayu ini kenapa getar? Ya menurut saya soalnya kayu ini komposisinya, si bahan-bahan yang dipakainya tuh bukan bahan-bahan kayu yang hard. Jadi ini termasuk kayu yang soft kalau menurut saya. Kenapa getar ya soalnya kayunya soft. Kalau kayunya hard, kayunya stiff yang biasanya nggak akan getar. Simpelnya sih kayak gitu. Lalu namanya 729 Thunder Carbon yang identik, yang biasanya identik sama kalau Thunder itu kencang, kilat gitu, fast. Tapi ini nggak terlalu, soalnya ya itu tadi. Menurut saya kayu ini kayu soft. Waktu perkenaan bola si dual time-nya itu ini agak banyak gitu. Jadi kalau kayu-kayu yang stiff, yang kayu-kayu ofensif itu biasanya dual time-nya lebih sedikit, yang pantulannya besar. Ini pantulannya masih lumayan, tapi dual time-nya banyak banget. Jadi bolanya lebih banyak nempelnya dan feel-nya jadi lebih berasa di tangan. Kalau yang saya rasain sih kayak gitu. Jadi kalau saya kayu tambah getar, feel-nya tambah kerasa di tangan. Tambah nggak getar, dual time-nya tambah sedikit ya, kencengnya dapat tapi feel-nya di tangan agak berkurang. Itu kalau buat saya sih itu udah hukum pasti, hukum baku. Jadi kayu ini powernya nggak terlalu besar, tapi kontrolnya besar. Feel-nya juga di tangan terasanya lebih besar. Dan getarnya lumayan besar. Jadi waktu tadi saya pakai, bunyinya tuh nggak terlalu ngentrung juga, tapi nggak terlalu tipis. Jadi agak tengah-tengah lah, agak bulat-bulat dikit. Meskipun ini pakai karet Cina hard, yang hardnessnya ini berapa kemarin waktu, kalau nggak salah ini 42 gitu ya, saya lupa. Lihat aja videonya nih di sini. Belum speed. Lalu powernya sih ya seperti saya bilang tadi nggak terlalu besar. Nah tapi waktu saya pakai buat loop spin, buat gesek, buat top spin kayak gitu, ini nempelnya banyak banget dan di tangan tuh berasa gitu. Feel-nya tuh berasa banget di tangan. Meskipun tenaganya nggak besar, tapi putarannya lumayan banyak. Bukan putaran banget, jadi nempelnya tuh lumayan lama, jadi bisa bikin putaran yang lebih banyak gitu kalau menurut saya. Kalau putaran yang banyak itu tergantung karet sama tergantung cara pukulnya. Jadi kalau buat forehand memang nggak terlalu kenceng, tapi kontrolnya ada dan dual time-nya banyak. Lalu untuk backhand saya pakai bintik panjang, pakai spon. Ini kontrolnya udah pasti sama kayak forehand, kontrolnya lebih besar daripada kayu-kayu yang biasa saya pakai, yang lainnya yang lebih stiff, yang lebih hard, yang lebih ofensif. Ini meskipun tadi namanya Thunder yang identik sama kayu hard, tapi nggak terlalu ofensif. Kalau menurut saya ini lebih ke all round. Jadi tadi saya lebih banyak coba ya all round, malah lebih banyak defense-nya tadi. Soalnya ini buat defense enak kontrolnya. Jadi ada enak. Saya tadi bilang ini enak kontrolnya. Jadi memang kalau yang teman-teman dengar saya selalu bilang semua kayu, semua karet enak. Enaknya ada buat ini dan agak kurang buat ini. Enaknya ada buat ini, agak kurang buat ini. Jadi
jangan jangan dipukul rata, harus lebih pintar dalam menyimpulkan. Dan kalau nonton jangan setengah-setengah jadi tahunnya setengah-setengah juga. Wah, ini kalau pingpong plus coba kayu coba karet semuanya bilangnya enak. Iya enak, misalnya karet murah kayu murah, yang nggak enak rasanya pun saya bilang enak. Enaknya apa? Harganya murah. Ya enak lah belinya murah gitu. Atau ada kayu yang lebih enak buat top spin, buat loop, buat smash nggak enak. Saya bilangnya buat gesek enak. Kayak pasti kayak gitu. Jadi nggak semua sama lah. Nggak semua enak maksudnya nggak semua enak buat semua tipe permainan, buat semua cara pukulan gitu. Sekarang ada yang enak buat defense, enak buat top spin, enak buat smash, enak buat block. Itu mungkin yang pakainya aja yang udah jago. Tapi sejago-jago pemain pingpong, kalau dia pemain serang disuruh main defense cut, berani taruhan lah. Jadi gitu. Ini buat bintik enak buat kontrolnya. Nah, cuman untuk impactnya, untuk efeknya itu kalau menurut saya kalah sama kayu yang lebih stiff. Soalnya si impactnya beda. Ini kita harus tambahin tenaga buat dapat impact yang lebih. Jadi nangkep ya. Kalau kita cara pukulnya sama, powernya sama, tekanannya sama kayu yang stiff, ini impactnya kalah. Si efeknya kalah. Kalau ini efeknya pengen lebih atau mirip sama kayu yang lebih stiff, yang lebih kaku, tenaganya harus ditambah. Soalnya ini kayunya soft, jadi kena bolanya tuh ya karena terlalu lama nempel gitu. Terlalu tek gitu, gimana ya bilangnya. Pokoknya kalau pengen dapat impact dan efek yang lebih susah pas pakai kayu yang soft, tenaganya ditambahin dan tekannya tambahin, itu biasanya lebih berpengaruh sih. Kenapa tadi saya bilang kontrolnya enak? Soalnya kayunya kan memang nggak terlalu kencang. Jadi mau pakai defense, cut atau block atau chop block, apalah namanya, pokoknya yang bertahan, yang mainnya pasif-pasif gitu, ini pasti enak. Soalnya ya kayunya nggak terlalu kencang, kena bolanya mentalnya nggak terlalu jauh-jauh, jadi kontrolnya lebih enak. Nah gitu. Jadi kesimpulannya kayu ini satu getar, dua kayu ini nggak terlalu kencang, tiga kayu ini dual time-nya banyak banget, nempelnya lama sama si bola. Lalu keempat, kayu ini murah. Ini termasuk kayu murah dari 729. Lalu mungkin saya bisa bilang buat orang Indonesia, pemain pingpong di Indonesia, ada beberapa kubu memang. Maksudnya kubu tuh gini, ada yang beranggapan main pingpong tuh, apalagi ini terutama untuk pemain bintik, pakai bintik tuh lebih enak pakai kayu yang pelan atau yang soft, biar bolanya pelan dan kita bisa ngontrol biar nggak kemana-mana. Itu sah-sah aja. Ada juga yang bilang lebih nyaman dan lebih enak pakai kayu yang lebih stiff, dan kalau perlu pakai kayu yang ofensif sekalian. Slugger, Primorok kayak gitu. Itu nggak apa-apa juga. Kalau saya sih lebih ke situ. Nah, ini untuk kubu yang pertama. Ini kalau untuk pemain bintik yang suka kayu-kayu soft tapi buat forehand masih agak kencang, ini masuk. Kayunya soft, terus nggak terlalu pelan juga, tapi kena bolanya dual time-nya lama. Nah itu biasanya penikmat kayu-kayu pelan, pemain bintik, ini masuk. Lalu untuk pemain gesek-gesek sih lebih masuk. Kalau pemain dorong-dorong yang rally-rally ini agak kurang, soalnya terlalu soft kalau menurut saya. Jadi
kesimpulannya ya itu tadi. Eh, ada berapa poin ya tadi? 5 berarti. Nah, lalu handle-nya. Saya belum ngomongin handle-nya. Untuk handle-nya ini kalau buat saya sih si besaran ininya agak kecil sedikit soalnya saya biasa pakai yang lebih besar si besaran gripnya nih. Nah, tapi si sayapnya ini agak lebar, agak terlalu lebar kalau buat saya. Jadi tapi ya masih dalam batas aman. Nggak terlalu berlebihan dan nggak terlalu kekecilan juga. Tapi buat saya ini nggak fit kalau untuk tangan saya ya. Maksudnya untuk selera saya ini nggak fit. Jadi kalau ada yang seleranya ini mirip-mirip kalau kayak gini-gini mirip-mirip sayapnya kayu-kayu Stiga kayak gini, ini sama. Jadi kalau cari kayu Stiga tapi pengen yang murah dan pengen yang nggak terlalu kencang tapi feelnya agak mirip-mirip Stiga. Jadi kayu-kayu Eropa lebih soft daripada kayu-kayu Cina atau Jepang kalau menurut saya. Ini lebih feelnya ke Eropa. Jadi kalau buat handle ini menurut saya pribadi ini kurang fit di tangan saya. Soalnya terlalu besar sayapnya sama ininya terlalu kecil. Nah, tapi ya selera orang beda-beda. Cobain sendiri kalau pengen tahu rasanya gimana. Jadi itu aja sedikit ulasan dari saya tentang 79 Factor Carbon. Kalau mau tahu tentang ulasan kayu, karet, dan yang lain-lain, tungguin video saya selanjutnya. Jadi jangan lupa like, komen, sama subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.